Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, yang mana kita niatkan untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Dan untuk kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan kita, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, diberikan kesehatan, panjang umur. Yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya dan Allah sembuhkan, agar supaya bisa diberikan kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk anak-anak kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, anak yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada saudara-saudara kita dan juga semuanya kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Allah berikan perlindungan dan pertolongan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Sambas LC, yang tadi beliau izin untuk meninggalkan menjamah kita. Beliau izin untuk pergi ke Jakarta. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusannya dan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat kepada guru kita semua. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang hadir di majelis ini, ketua masjid dan ketua DKM Masjid Al-Anzi, Bapak Ustaz Salim, dan para jajarannya, tokoh masyarakat, Bapak Haji, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulmati ilan nur aw minadh dhalalati ilal huda. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali, berjumpa kembali di taklim kita dalam kuliah subuh Ahad pagi. Alhamdulillah kita bisa mengikuti rangkaian daripada di pagi hari ini, mulai dari sholat berjamaah bersama, kemudian dilanjut dengan taklim. Ini luar biasa. Ini adalah para pejuang-pejuang subuh yang luar biasa. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan keberkahan kepada kita, sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu paginya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi fid darain amin. Qala. Pembahasan kita masih masalah tentang babul ilm, yaitu bab tentang ilmu. Ya, kemarin kita sudah panjang lebar sudah membahas bagaimana keistimewaan, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Masih ingat ya Pak ya? Bagaimana orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan, apalagi dalam hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju ke majlis ilmu, salaka tariqan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dia untuk belajar menuntut ilmu, dia berjalan dari rumah menuju ke Masjid Al-Anzi ini, yaltamisu fihi man sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dia sedang memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan keistimewaan lagi itu kemarin, baru saja kita menindak dari rumah, melangkahkan kaki kita, itu malaikat sudah membentangkan sayapnya. Nah, ini. Ya Pak, membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang ingin menuntut ilmu. Bayangkan kita dari rumah udah niat, saya niat mau sholat bersubuh berjamaah, kemudian lanjut dengan kuliah subuh menuntut ilmu. Itu udah malaikat itu sudah membentangkan sayap, kita sudah melangkah. Ketika kita melangkah, membentangkan sayapnya, itu malaikat sudah membentangkan sayapnya menaungi kita sampai kita tiba di majlis ilmu. Luar biasa. Langkah-langkahnya menghapuskan dosa, mengangkat derajat kita, luar biasa. Apalagi duduknya kita di sini sambil mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Walaupun kita hanya ngaji, dengerin, apalagi kalau pegang kita mencatat, itu luar biasa. Ini keistimewaan orang yang menuntut ilmu. Pembahasan kita sekarang yang sudah mau akhir-akhir ya, tanbih, yaitu peringatan. Nah, sebuah peringatan, tanbih, sebuah peringatan.
Inna awwala wajibin 'alal aba'i lil auladi ta'limuhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa mata wa dufina bil Madinah. Inna awwala wajibin 'alal aba'i lil auladi ta'limuhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa mata wa dufina bil Madinah. Ini sebuah peringatan, sesungguhnya kewajiban yang pertama atas para orang tua, para bapak-bapak kita, orang tua sebagai orang tua, kewajiban yang pertama itu terhadap anak kita apa? Ta'limuhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah, yaitu mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah, yaitu beliau diutus di kota Makkah. Artinya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalin tuh anak-anak kita bagaimana ketika beliau dilahirkan, sebelum dilahirkan, dan ketika dilahirkan, bagaimana ada peristiwa terjadinya apa? Ketika ada Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, di situ pada saat beliau dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mereka orang-orang orang-orang Yaman itu, Raja Abraha namanya, ingin menghancurkan Ka'bah. Nah ini. Nah, peristiwa itu dinamakan ketika lahirnya Rasulullah, namanya apa? Pada tahun gajah. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nih, itu Rasulullah dilahirkan. Terus kita ajarkan tuh anak-anak kita agar supaya mengenal Rasulullah, bagaimana sifatnya yang mulia, mulai dari akhlaknya yang baik, sifat pemaafnya, sifat pemalunya, sifat pemberaninya, dan semua sifat yang begitu sempurna. Makanya Rasulullah itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah, itu saya lupa, di dalam surah Al-Mulk, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah ini Rasulullah begitu disanjung, dipuji oleh Allah, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh memiliki akhlak yang sempurna, yang agung. Nah ini. Nah di sini kita wajib mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Rasulullah diutus di kota Makkah. Kita mengajarkan bagaimana sepak terjang Rasulullah dan juga dalam keseharian kehidupan Rasulullah, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan perilakunya bagaimana, bahkan bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara Rasulullah mengajarkan para sahabatnya, mulai dari hal yang terkecil pun diajarkan. Bayangkan, dari hal yang terkecil, umpama nih kita mau masuk ke kamar mandi aja tuh,
ya, masuk ke kamar mandi itu ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada adab dan yang perlu kita penuhi. Nah, ini. Yang pertama, ketika mau masuk kamar mandi melangkahkan kaki apa dulu? Kaki kiri terlebih dahulu. Diajarin baca doa. Terus ketika masuk ke kamar mandi udah nggak boleh apa? Membaca apa? Membaca ayat suci Al-Quran, diam, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong. Nah, ini. Terus begitu juga ketika keluar kita diajarkan ketika keluar dengan melangkahkan kaki apa? Kanan terlebih dahulu. Terus itu diajarkan. Ini. Wa mata wa dufina bil Madinah, dan Rasulullah itu wafat di mana? Di kota Mekah. Di kota Mekah, maaf. Di kota Madinah, ya. Dan juga wadufina, dimakamkan beliau di mana? Di sana juga di Madinah. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bulan depan atau tahun depan. Mudah-mudahan insya Allah, kalau Allah sudah menghendaki, kun fayakun. Ya, mudah-mudahan semuanya para jamaah kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. I'lam, ketahuilah olehmu, anna awwala ma yalzamul mukallaf ta'allum asyhadataini wa ma'nahuma wa jazmu i'tiqadihi thumma ta'allumu dhawahir ilmi at-tauhid wa sifatillahi ta'ala. Ketahuilah olehmu bahwasanya yang mesti bagi orang mukallaf ini orang yang sudah apa? Balik, orang dewasa, orang yang sudah apa? Mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Berapa batasannya? Nah, ini dalam kitab Safinatun Najah dikatakan ada 3 tanda orang yang sudah apa? Dewasa atau balik. Yang pertama itu tandanya apa? Usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Itu usianya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua dia sudah bermimpi basah di usia 9 tahun. Ini sudah bermimpi basah atau keluar mani. Nah, ini keluar mani baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ini yang pertama, yang kedua itu laki-laki dan perempuan sama. Jadi usia 9 tahun, umpama nih adik-adik usia 9 tahun terus dia sudah apa? Bermimpi basah atau keluar mani, maka dia sudah balik, sudah terkena kewajiban, ya, baik itu sholat, puasa. Yang ketiga yaitu bagi perempuan, khusus bagi perempuan sudah haid, ya, sudah haid, itu haid. Makanya kalau perempuan usia 9 tahun dia terus kemudian haid, maka dia sudah balik. Nah, ini makanya perhatikan Pak nih, anak-anak kita nih, kalau dia sudah ada tanda-tanda seperti ini, maka dia harus wajib, sudah terkena kewajiban apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara 3 itu tadi. Ta'allumus syahadatain, yaitu mengajarkan apa? Mesti mempelajari 2 kalimat syahadat ini. Ajarkan 2 kalimat syahadat.
Pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Syekh Ibnu Ruslan mengatakan dalam matan zubatnya, wasyahadataini wan nutqu bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadara. Ini mengucapkan dua kalimat syahadat itu mesti harus diucapkan, karena dua kalimat syahadat ini adalah sahnya keimanan seseorang bagi orang yang mampu mengucapkan. Nah, kalau dia mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia wajib mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat, maka dia sudah menjadi seorang muslim atau mukmin. Ini. Nah, di sini kita mengajarkan kepada anak kita dua kalimat syahadat. Kita mempelajari juga bagaimana syahadat itu meyakini dengan ucapan kita, meyakini di dalam hati. Ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu di dalam hati kita. Mengucapkan di lisan asyhadu an la ilaha illallah, di dalam hati aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan dengan lisan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diyakini dengan hati, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa maknahuma, dan makna keduanya itu tadi, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengetahui bagaimana maknanya, kita melafalkannya, terus meyakini di dalam hati. Wa jazmu i'tiqadihi thumma ta'allumu zawahir ilmi tauhid, dan juga memastikan meyakininya. Ya, memastikan, kita memastikan itu kita mengiktikadkan, meyakini bahwa ketika kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita bersaksi bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Summa ta'allumu zawahir ilmi tauhid, kemudian mempelajari apa? Zahirnya ilmu tauhid. Kita mempelajari ilmu tauhid. Nah, makanya matan Syekh Ibnu Ruslan juga mengatakan dalam matan sebabnya, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Ibnu Ruslan mengatakan dalam matan sebabnya, awwal wajibin 'alal insan, mula-mula yang pertama kali yang diwajibkan bagi manusia, ma'rifatul ilahi bistiqan, yaitu mengenal Allah, ma'rifatul ilahi bistiqan, dengan yakin. Yakin gak kita sama Allah? Bahwa Allah ini adalah yang telah menciptakan langit dan bumi. Meskipun kita nih tidak tahu dalil-dalilnya, dalil secara terperinci. Nah, ini nanti kalau mau jadi ulama, namanya ulama mutakallimin, itu ahli-ahli apa? Orang-orang yang ahli tauhid, ini beda lagi nanti. Dia mempelajarinya dengan secara terinci dengan dalil-dalilnya. Kalau kita bisa saja kita meyakini dengan adanya, sebagai bukti kita melihat bahwa adanya alam semesta ini, pasti ada yang menjadikan, pasti ada yang menciptakan. Kayak ini aqua. Kalau kita mengatakan, oh ini ada sendiri, yakin gak otak kita? Ini ada sendiri nih, yakin gak otak kita? Secara akal enggak, pasti ada yang bikin. Iya enggak? Iya. Ini
Tsumma ta'allumu dhawahiri 'ilmi tauhid, kita mempelajari apa? Mempelajari apa? Zahirnya ilmu tauhid wa sifatillahi ta'ala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mempelajarinya. Ilmu tauhid ini ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang apa? Bagaimana kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Nah, kita ada tuh namanya kitab sifat 20. Dan juga kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal utusannya. Dan baik itu sifat yang wajibnya, yang mustahilnya, yang jaiznya. Ini ya. Kita pelajari meskipun kita nggak tahu dalilnya. Apa sih dalil? Apa kalau ditanya apa sih dalilnya adanya Allah? Nggak tahu. Pokoknya saya yakin. Nah itu. Karena kita sudah meyakini, kita yakin bahwa adanya alam semesta ini pasti ada yang menjadikan. Nah itu udah cukup itu. Nah itulah keyakinan yang harus kita tanamkan. Kita mempelajari ilmu tauhid agar supaya kita mengenal sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadir, muridan, alimin, hayyan, sami'an, basarun, mutakal, iman. Ini sifat yang wajib. Anak-anak kita ajarin tuh. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu binafsihi wadaniyat qudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Hafal ya Pak? Apa? Udah dari kecil gitu kita diajar, kadang suka selawatan apa namanya sebelum maghrib tuh biasanya anak-anak pada selawatan sambil baca itu sifat 20. Harus hafal, harus tahu. Dan sifat yang wajib bagi Rasul pun kita tahu. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Dan sifat yang mustahil bagi Allah, Adam, kudus, pana, terus sampai 20. Itu sifat yang apa? Yang jaiz, yang mustahil bagi Rasul juga. Kita ajarkan anak-anak kita. Itu ada namanya sifat 20. Bukunya tipis kecil, tapi itu dalam sekali. Sifat 20. Wa illam yakun anid dalili, dan meskipun apa? Meskipun tidak apa? Dalil. Meskipun kita tidak mengerti tentang dalil, bagaimana dalilnya Allah itu Maha Esa, dalilnya Allah Maha Kuasa, dalilnya Allah Maha Mendengar. Itu meskipun kita nggak tahu dalilnya secara terperinci, kita hanya mengetahui secara ijmali, secara menyeluruh. Nah ini. Thumma ma yahtaju ilaihi liiqamatil fara'id. Kemudian kita juga diperlukan untuk apa? Untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang apa? Yang diperlukan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Nah ini bagaimana kita terkena kewajiban sholat, maka kita harus tahu bagaimana apa syarat sah sholat, syarat wajib sholat, dan rukun sholat. Harus tahu itu. Ini harus tahu syarat, ada syarat, ada rukun, ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat. Harus kita tahu. Ini ya, liiqamati fara'ididdin ka arkanis salati. Nah ini seperti apa?
seperti rukun sholat ini ya. Jadi kita mengetahui bagaimana kita ketika melaksanakan sholat apa syaratnya. Nah, ini syarat sah sholat, ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat. Kalau syarat wajib sholat apa aja Pak? Berapa? Ada tiga. Ini syarat yang wajib. Syarat wajib sholat itu ada yang pertama Islam. Ini syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik atau apa? Dia sudah dewasa tadi itu. Ukuran balik itu berapa tadi? Masih ingat kan? Ya usia minimal 15 tahun. Kalau dia usia 9 tahun terus keluar mani, maka dia balik. Meskipun umur usia 10, 11, 12, 13 itu belum keluar mani, tapi nanti batasannya adalah usia 15 tahun. Nah ini. Ya, yang kedua apa? Yang ketiga. Yang ketiga berakal. Makanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dipertanyakan itu, apakah dia orang muslim atau bukan? Yang kedua, apakah dia udah balik atau belum? Yang ketiga, apakah dia orang berakal atau kagak? Nah ini, makanya itu 3 nih. Kalau misalnya dia meninggalkan sholat 5 waktu, ya itu ditanya 3-nya. Kenapa kamu meninggalkan sholat? Padahal dia seorang Islam. Oh mungkin karena apa? Mungkin akalnya kurang waras atau apa? Mungkin belum balik ini. Atau karena dia bukan orang beriman. Makanya sholat ini adalah as-salatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Dan mi'rajul mukmin. Dan sholat itu adalah naiknya orang mukmin. Makanya kalau kita meninggalkan salat 5 waktu, maka kalau bangunan, ibarat bangunan nih ibarat bangunan itu tiang-tiangnya itu kita robohin. Kalau kalau kita meninggalkan salat, kira-kira bangunan kalau tiangnya dirobohin gimana Pak? Hancur gak? Tiang-tiang pokoknya, tiang betonnya kita hancurin, udah tuh yang ahli bangunan tanyain, kira-kira berdiri kokoh enggak? Tidak, sama seperti itu juga. Ketika kita meninggalkan salat, maka runtuhlah agama kita. Itu tadi ya, ada syarat wajib salat, ada syarat sah salat. Nah, kalau syarat sahnya apa? Nah, syarat sah tadi, syarat wajib. Syarat wajib itu ada 3. Yang pertama apa? Nah ini pembahasannya di fikih nih. Nah ini kita ini dulu dah. Saya masuk karena di sini ada pembahasan tentang apa? Kita mesti mempelajari tentang bagaimana kita ketika melaksanakan salat. Ini ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah syarat sahnya salat itu apa? Yang pertama suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini. Yang kedua menutup aurat. Iya kalau kalau mungkin dalam keadaan darurat beda lagi dah itu urusannya. Tapi kita harus menutup aurat. Yang ketiga berada di tempat yang suci. Yang keempat telah masuk waktu sholat. Nah ini ya, jangan mentang-mentang rajin udah jam 11 sholat zuhur. Nah, rajin sholat, rajin ke masjid, belum azan udah sholat sholat zuhur jam 10. Nah ini nggak sah sholatnya. Ya seperti itu. Terus menghadap kiblat. Ini 5 ya sah sholat. Setelah masuk waktu sholat, terus yang kelima menghadap kiblat. Nah, ini ya arah ke Ka'bah, menghadap arah kiblat. Ketika di salati was shaumi wa surutihima wa zakati. Nah ini kita mempelajari bagaimana tentang rukun sholat, rukun puasa. Nah ini besok ya.
tinggal beberapa hari lagi. Sekarang sudah masuk 10 Sya'ban ya. Ya, 10 Sya'ban ya. Sudah masuk 10 Sya'ban. Nah, ini bulan Sya'ban ini bulan yang sangat istimewa nih. Artinya bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Sya'ban ini semua amalan kita direkap dari mulai Muharram terus sampai ini terus, dan mulai bulan Sya'ban yang tahun lalu sampai Sya'ban ini direkap tuh, dilaporin kepada Allah. Makanya begitu istimewanya bulan Sya'ban, ketika di malam nisfu Sya'ban kita disunahkan tuh untuk apa? Biasanya kalau orang-orang NU tuh membaca apa? Yasin 3 kali. Di sini ada Ustaz. Ya, insyaallah nanti biar bisa pada hadir. Insyaallah Masjid Al-Anzi mengadakan apa? Malam nisfu Sya'ban. Ya, bersama-sama kita salat maghrib berjamaah bersama-sama, kemudian dilanjut apa? Membaca surah Yasin 3 kali. Niatin tuh yang pertama, kita niatin membaca surat Yasin 3 kali. Niat yang pertama itu apa? Agar supaya kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan bisa kuat dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah. Itu panjang umur. Enak gak kalau panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan dalam ketaatan kepada Allah? Enak banget itu. Ya, udah panjang umur, sehat walafiat, terus apa? Kesehatan, sehat walafiat, rezeki luas, terus apa? Diberikan kekuatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatin agar supaya diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, agar supaya kita bisa menggunakan rezeki itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tuh kalau orang nggak punya duit ya, walaupun apa kelihatannya tenang, otak puyeng juga. Ya. Ya, makanya kita disunahkan baca Yasin 3 kali. Yang pertama niat panjang umur, yang kedua diberikan rezeki, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Yang ketiga apa? Diberikan apa? Iman yang kuat. Diberikan iman yang kuat, dan juga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini iman kita dikuatkan, jangan sampai apa? Iman kita goyah, dan juga ketika kita wafat dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta, mohon agar supaya meminta diberikan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wa zakati. Nah, ini zakat itu ada zakat mal, zakat harta, zakat pertanian ya, zakat pertanian, terus zakat perniagaan, pertambangan. Ini pembahasannya di fikih dah tuh. Nanti udah sampai mana sama kiai kita, guru kita. Tuh, fikih setiap hari Ahad. Fikihnya sini lengkap ini, Pak. Ada kajiannya luar biasa setiap hari Ahad. Ada kajian tahsilnya, ada kajian fikihnya, kajian hadisnya, luar biasa. Makanya kita harus apa? Jangan bosan-bosan untuk selalu menuntut ilmu di mana aja dan kapan saja, sampai kita meninggal, sampai kita wafat. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, lebih-lebih dalam keadaan menuntut ilmu. Itu lagi ngaji nyenderan, pas bangun-bangun ternyata sudah di alam kubur. Itu luar biasa ya. Kita datang ngaji, lagi ngaji terus kita senderan, ada begitu, ada. Bahkan
Guru saya Allah yarham Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami, beliau sangat istiqomah. Kalau ngaji, soal ngaji beliau nomor 1. Bahkan sampai sakit pun beliau apa? Ingin. Nah, dan ketika wafatnya pun habis ba'da subuh nih ngaji taklim, habis ngaji taklim terus ngajar nih. Terus ketika di perjalanan beliau udah tanpa sadarkan diri meninggal. Subhanallah, habis ngaji itu Pak. Habis ngaji, dan jamaah juga enggak percaya bahwa tadi beliau ngajar. Tahu-tahu ada kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah guru kita. Itu jamaah antara percaya sama kagak percaya. Dan bahkan jamaah-jamaah itu sampai bahkan di sholat jenazahnya aja itu hampir kurang lebih dari 40 atau 30 kali ke jamaah ada yang datang disolatin. Itu sampai dari zuhur sampai menjelang maghrib itu baru dimakamin. Itu saking banyaknya jamaah luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang husnul khatimah. Nah, ini kita mempelajari bagaimana syarat dan rukunnya zakat, dan juga walau kana hunaka sa'in wal haji, dan juga haji, syarat dan rukunnya zakat, puasa, terus haji, dan juga itu harus kita mempelajari, harus tahu bagaimana caranya. Wal haji in kana mustati'an lahu, dan haji juga kita harus tahu bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu, baik itu di perjalanan, baik itu nanti ketika di Mekah, dan juga pulang pergi, bisa pulang pergi. Tsumma 'ala al-ahkam allati yasuru wuqu'uha in arada an yubasira aqdan bai'an. Nah, dan juga kita mempelajari ilmu-ilmu tentang hukum-hukum yang yang banyak yang terjadi, ya, banyak yang kita alami nih, baik itu hukum tentang jual beli. Kalau jual beli kan ada namanya akad, tapi karena kita sudah lumrah, kita membeli membeli dengan dengan suka sama suka. Tentang riba, bagaimana riba, dan juga kita diajarkan. Saya pernah ngaji sama Buya Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Allah yarham. Itu beliau pernah menjelaskan, kalau kita minjemin orang motor nih, itu tanpa kita sadari, kalau kita minjemin motor kepada orang, terus bilang gini, jangan lupa ya bensinnya, itu termasuk riba. Tuh, hati-hati Pak. Biasanya kita sering begitu ya. Padahal itu ringan. Kita ada saudara kita atau keluarga kita minjem motor, bang, minjem motor bang. Ya udah nih, jangan lupa ya nanti isiin bensin. Nah, itu termasuk riba Pak. Tanpa kita sadar. Ya. Nah, kalau kita yang sudah biasa, kita minjemin uang umpama 1 juta, terus kita bilang, pokoknya balikinnya 1.500.000. Nah, itu riba, jelas. Nah, bagaimana Ustaz kalau seandainya kita minjemin 1 juta enggak tanpa embel-embel, terus dia ngasih 2 juta? Itu mah boleh, enggak apa-apa. Karena itu adalah hadiah, tapi karena kita enggak bilang nanti kamu harus balikin 2 juta atau balikin 1.500.000. Karena si yang minjem itu punya pengertian, udah 5 tahun lebih minjem, kita kagak dipulang-pulangin. Kalau dia ditagih, marahan dia. Dia punya pengertian, saya kembalikan uang yang waktu saya pinjemin yang 1 juta, yang saya minjem 1 juta, saya kembaliin 2 juta atau 3 juta. Nah, alhamdulillah. Nah, itu
Seperti itu. Terus kita lanjut. Nah, sedikit lagi ya. Kal arkan wa suruti la siyama fi ribawiyati liman khadha fiha, bagi orang yang apa? Terjun di dalamnya. Kalau kita mau terjun di dalam dunia bisnis, perdagangan, itu harus tahu bagaimana cara berdagang yang baik, jujur. Enggak boleh bohongin. Ya, saya sudah katakan, ketika kita jual berdagang tuh, saya pernah mengatakan di sini nih, kayak kalau nggak salah pernah ngomong, kalau kita jualan itu harus tahu ilmunya. Jangan kita taruh bandrol 10.000, padahal barang apa? Yang kecil-kecil yang udah mau busuk. Yang ditaruh itu bandrolnya 10.000, yang gede-gede, yang cakep-cakep. Kira-kira gimana itu? Bohong gitu. Kita harus tahu nih, ini yang 10.000 taruh harganya di situ. Yang ini 25.000, yang ini 30.000, kan enak begitu. Ini enggak. Duren 10.003 umpama gitu. Duren 10.003. Tahu-tahu yang udah apa? Udah pada ada item-itemnya tuh. Itu kita mau kagak beli, kagak enak. Ya udah terpaksa kita beli dah yang agak apa? Yang sedang dah. Ya, begitu enggak Pak? Pernah enggak gitu? Iya, ini pengalaman saya juga. Itu makanya bagaimana juga berdagang, kita harus jujur kepada pembeli. Wa kawajibatil qasmi bainaz zawjati wal qiyam bil mamalik. Dan juga kita harus tahu kewajiban-kewajiban membagi giliran antara beberapa istri. Nah ini Pak tuh, yang punya istri 2, 3, 4 harus adil. Jangan istri cuma yang cakep aja didatengin. Ya istri tua mah nggak tahu dah kemana tuh. Ya, kirain ada susahnya aja baru udah datang ke istri tua. Nah, ini harus adil. Kalau umpama bapak punya istri 2 atau 3 atau 4, harus adil Pak. Ini harus adil. Bagaimana pembagiannya? Malam pertama di sini, malam kedua di sini, malam ketiga di sini, malam keempat di sini. Terus berurutan. Istrinya kompak. Nggak mau bukain pintu. Ada begitu Pak. Dulu pernah tetangga di sana daerah Bekasi itu, dulu ada tetangga saya nggak mau nyebutin namanya. Itu ada Pak. Jadi istri pertama, istri kedua, istri ketiga lagi pada ngambek nih. Lagi pada ngambek. Terus udah tuh nggak, yang pertama, kedua, ketiga udah kompak dah, nggak pada kain pintu, ya udah. Akhirnya dia ke rumah temennya. Ini. Makanya harus adil Pak, harus adil. Terkadang ini sangat bisa menghancurkan rumah tangga. Makanya kalau bapak pengen nikah lagi, ya harus izin dulu sama istri pertama. Boleh nggak? Kalau boleh silahkan. Adil nggak? Kalau adil silahkan berpoligami. Karena kalau kita mampu, kita kuat, kita bisa, ya boleh saja, karena dianjurkan. Salah sawarba tuh dalam ayat ada Al-Qur'annya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan boleh 4. Lebih dari itu enggak boleh. Ya sekaligus ada 5 istri atau 8 istri, enggak boleh itu Pak. Kecuali kalau yang pertama meninggal atau dicerai, terus masuk lagi jadi 4. Pokoknya batasan 4. Nah ini kita harus tahu ilmunya bagaimana membagi giliran antara beberapa istri, dan juga wal qiyam bil mamaliki, dan juga terhadap hamba saya, mengurus hamba saya. Nih, mengurus hamba saya. Kalau dulu tuh ada namanya budak tuh. Makanya kita ngurus bagaimana kita
berlaku adil kepada mereka. Wa yajib aidan ta'limu dawa'il amradil qalbi kal hasad wal riya'i wal 'ujbi wal kibari wa i'tiqadi ma warada bihi al kitab was sunnati. Kitab was sunnatu. Dan juga wajib pula mempelajari bagaimana obatnya penyakit hati nih. Nah ini kita bagaimana kita mengobati dalam penyakit hati. Biasanya kita ya itu selalu datang ke majelis ilmu, selalu datang ke majelis ilmu. Kita belajar sama guru-guru kita. Nah ini apa itu penyakit hati? Yaitu seperti hasud, kal hasad, seperti hasud, iri dengki ya. Tetangga beli motor baru, dia beli bodrek atau beli panadol. Nah ini itu iri. Tetangga punya mobil, dia beli bodrek sama koyo karena puyeng mikirin. Puyeng mikirin. Tetangga beli lagi mobil sama motor lagi. Wah udah semua ditempelin koyo sama apa? Bodrekin satu pak. Jangan Pak, kita bersyukur. Oh tetangga kita, alhamdulillah tetangga saya bisa beli mobil. Mudah-mudahan saya juga bisa beli mobil. Mudah-mudahan saya bisa diajak numpang sama beliau. Tuh enak nggak begitu? Enak Pak. Jadi dia mungkin dia duitnya boleh nuyul kali, boleh korupsi. Jangan suudzon. Nah, mungkin dia dapat rezeki bin haitsu la yahtasib. Mungkin habis dapat gusuran atau warisan. Nah, dia beliin mobil, motor. Ya. Ini penyakit hati. Waria, ujub, takabur dan sombong. Nah, ini ria kita. Makanya kalau kita melakukan sesuatu udah ikhlas karena Allah. Nah, ini. Terus jangan sombong. Ya. Mentang-mentang baru pulang haji, terus nggak dipanggil sama Pak Haji, nggak nengok itu. Jangan. Dia baru pulang haji, dipanggil, Pak, kagak nengok. Gidan Pak Haji baru nengok. Jangan gitu, ya. Nah ini. Terus wa'tiqadi ma warada bihil kitab was sunnah, dan meyakini apa saja yang didatangkan pada kita semua nih dalam kitab dan sunnah, dalam kitab Al-Quran dan sunnah. Kita yakin semua yang ada di dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi. Alif lam mim, ini Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini, nah gitu ya Pak ya. Nah alhamdulillah pembahasan kita tentang ilmu ini sudah. Nah nanti kita bahas tentang bab tentang wudu. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya mohon maaf ya, mungkin sebentar lagi, mungkin beberapa hari lagi ke depan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di dalam bulan suci Ramadan. Kita sudah berdoa dari mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sudah dari bulan Rajab kita sudah start. Terus di bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terus kita baca itu doa. Terus kita mohon ampun kepada Allah. Nah ini, minta ampun. Kita banyak bersolawat nih di dalam bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini ada perintah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian,
dalam tutur kata dan menyinggung perasaan para jamaah, dan juga apabila yang saya ucapkan kurang berkenan atau ada salah kata, salah ucap, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan penuh dengan kekhusyuan, keikhlasan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti bayi yang baru lahir, yaitu semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti kita bisa berjumpa kembali di setelah bulan Syawal, ya, setelah bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla 'asir bi jahil basir nadhir. Rabbana yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalama wal afiyati fid dunya wal akhirah. Allahumma hassil wa yassir wa sahhil ziyarat Makkah wal Madinah fi hadhihi sana bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina warzuqna rizqan tayyiban wasi'an bi ghairi hisabin min ghairi ta'ab wa la nasab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.